Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul IP address dan subnetting. Oke, sebelum kami memulai presentasinya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dwi Rizky Kurniawan, Januar Rivaldi, Muha Aswad Nugraha, dan saya sendiri, Gereja Purana. Oke, yang pertama poin A adalah pengertian IP address. IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address. Ini adalah alamat numerik yang unik untuk digunakan untuk mengidentifikasikan setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan Internet Protocol atau IP untuk komunikasi data di internet atau jaringan lokal. Setiap perangkat yang terhubung ke internet seperti komputer, smartphone, server, printer, dan perangkat lainnya diberi alamat IP unik. IP address terdiri dari 4 blok angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Contohnya seperti 192.168.1.1 atau 203.0.113.22. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya sebelumnya saya Januar Rivaldi Kirom dengan NIM 2205176069 akan menjelaskan sejarah IP address dan IP address. Jadi, sejarah IP address atau Internet Protocol merupakan alamat numerik yang logis, identitas, dan alamat yang ditetapkan untuk berpartisipasi dalam sebuah perangkat komputer yang memanfaatkan jaringan internet komunikasi antara nodenya. Alamat IP awalnya ditetapkan sebagai nomor 32 bit yang sekarang dinamakan Internet Protocol version 4 dan masih digunakan sampai hari ini. Namun, karena pertumbuhan yang sangat besar dari internet dan juga penipisan yang dihasilkan dari ruang alamat mengalami sistem baru yang tadi, IP berubah menjadi menggunakan 128 bit untuk alamat dan dikembangkan pada tahun 1995 dan terakhir standar oleh RFC 2460 pada tahun 1998. Selanjutnya adalah IP address. Alamat IP direpresentasikan dalam 32 bit data yang dibagi menjadi 4 bagian, yang masing-masing terdiri dari 8 bit dan yang disebutnya itu oktet. Oktet dipisahkan oleh tanda titik. Sebagai contoh, alamat IP untuk situs cisco.com adalah 198.133.210.16. Alamat IP terdiri dari 2 bagian utama, diantaranya ada network ID dan host ID. Untuk network ID sendiri berfungsi untuk menentukan alamat dalam jaringan, atau kita bisa bilang network address. Sementara host ID berfungsi sebagai menentukan alamat dari peralatan jaringan yang unik. Kita bisa mengibaratkan network ID ini sebagai nomor jalan dan alamat jalan, sedangkan host ID adalah nomor rumahnya. Dengan demikian, network ID mengidentifikasikan jaringan di mana perangkat terhubung. Sementara host ID membedakan antara satu perangkat dengan perangkat lain dalam jaringan yang sama. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. D. Kelas pada IP address. Kelas alamat IP adalah klasifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi tentang alamat IP berdasarkan struktur bit pertama dalam alamat tersebut. Kelas yang umumnya digunakan adalah kelas A sampai dengan kelas C. Pada setiap kelas, angka pertama dengan angka terakhir tidak dianjurkan untuk digunakan karena sebagai valid host ID. Misalnya, kelas A 0 dan 127, kelas B 128 dan 191, kelas C 192 dan 224. Ini biasanya digunakan untuk notebook address. Selain ketiga kelas di atas, ada 2 kelas lagi yang ditunjukkan untuk pemakaian khusus, yaitu kelas D dan kelas E. Fungsi tiap kelas pada IP address. Kelas A digunakan untuk jaringan besar dengan banyak host. Bit pertama adalah 0.
dan 7 bit berikutnya menunjukkan jaringan, sementara 24 bit terakhir menunjukkan host, cocok untuk perusahaan besar atau SP. Kelas B digunakan untuk jaringan sedang dengan jumlah host yang sedang. Bit pertama adalah 10 dan 14 bit berikutnya menunjukkan jaringan, sementara 16 bit terakhir menunjukkan host, cocok untuk organisasi menengah hingga besar. Kelas C digunakan untuk jaringan kecil dengan jumlah host yang relatif kecil. Bit pertama adalah 110 dan 21 bit berikutnya menunjukkan jaringan, sementara 8 bit terakhir menunjukkan host, cocok untuk perusahaan kecil atau rumah tangga. Kelas D digunakan untuk multicast, yaitu pengiriman data ke beberapa tujuan secara bersamaan, tidak digunakan untuk jaringan yang terhubung secara langsung. Kelas E tidak digunakan untuk jaringan publik, disediakan untuk eksperimen dan penggunaan di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya di sini poin yang E itu subnetting. Subnetting adalah proses pembagian jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Ini membantu mengelola alamat IP dengan lebih efisien dan memungkinkan penyesuaian yang lebih baik dengan kebutuhan jaringan yang berubah-ubah. Dalam subnetting, blok alamat IP dibagi menjadi bagian yang lebih kecil dengan menggunakan masker subnet. Masker subnet adalah angka biner yang digunakan untuk memisahkan dari bagian host dalam alamat IP. Dengan memanipulasi masker subnet, administrator jaringan dapat membuat subnet yang lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan kebutuhan spesifik jaringan. Manfaat subnetting ini termasuk optimasi penggunaan alamat IP, meningkatkan keamanan dengan memisahkan jaringan menjadi zona-zona yang terisolasi, dan mengelola lalu lintas jaringan dengan lebih efektif. Subnetting juga memungkinkan administrator jaringan untuk mengatur jumlah host dalam setiap subnet sesuai dengan kebutuhan spesifik jaringan. Ulang aja, Wat. Ulang aja, Wat. Kenapa? Ada suara Rizky makan, mau Rizky tadi masuk. Udah kok. Lama kita aja kita. Oh, enggak. Sini terus. Ada bagusnya cowok asok gara-gara kamu tuh, Ki. Selanjutnya, apa yang ditutup dulu kan? Hah? Ditutup dulu kan baru kesimpulan. Kalau buka, nggak usah langsung aja baru tutup pasti udah selesai kesimpulan. Oh, itu saja materi kami. Kesimpulan yang kami Kesimpulan dari materi kami ya. Kesimpulan dari materi ini adalah bla 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 bla. Baik, itu. Bla, 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 bla. Kayak ini aku tinggal ya, Jan. Kan Aldi kesini. Iya, kita aja. Baik, itu saja Baik, itu saja Baik, itulah Baik, mungkin ini presentasi dari Mungkin kelompok nah, kami. ini saja. Iya. ini saja. Berikut Sekian Iya, sekian pakai sekian suat. sekian dari presentasi Sekian kelompok presentasi kami. dari kelompok kami. dari kelompok kami sekian materi presentasi. Ya, sekian materi presentasi dari Oke. Baik, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Selanjutnya di sini kesimpulan yang kami dapat yaitu alamat IP adalah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan komputer dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana IP address diberikan, dikelola, dan digunakan. Para administrator jaringan dapat memastikan pertukaran data yang efisien dan teratur di dalam jaringan. Kemudian subnetting adalah teknik yang memungkinkan pengelola jaringan untuk membagi jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil. Hal ini meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, mengoptimalkan kinerja jaringan, dan meningkatkan keamanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.